Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di Keniko Channel. Di video kali ini saya masih membahas tentang keistimewaan alam Sukawati dari Buddha Amitabha. Adapun yang ingin saya bahas adalah lanjutan dari yang kemarin part 1, dan ini adalah part kedua, bagian keduanya ya. Sebelum dimulai pembahasan ini, mohon ya pada teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan share. Kemarin kita sudah bahas ya, ada tiga keistimewaan ya dari alam Sukawati, yaitu satu muda, kedua praktis, ketiga cepat ya. Oke, kita lanjutkan yang keempat ya. Yang keempat ini juga masuk ke kategori mudah, tapi mudahnya ini kita lebih ke mencakup hampir semua kalangan ya. Kita ambil contoh misalnya orang tua bisa melafal dan bisa berhasil, anak muda juga bisa ya, orang pintar juga bisa mempraktekkan dan berhasil. Begitu juga orang yang tidak pintar, orang yang mungkin kurang ya dalam belajar, apapun tidak bisa juga mempraktekkan ini bisa berhasil. Begitu juga kepada orang yang sakit juga bisa berhasil, orang sehat juga bisa berhasil. Begitu juga dengan orang yang sibuk, tidak punya waktu, dengan metode ini bisa berhasil. Begitu juga dengan orang yang punya banyak waktu juga bisa. Dan kita membahas kenapa ini istimewa ya, karena bisa digunakan oleh banyak kalangan gitu. Jadi tidak harus orangnya bisa terampil, harus jago, harus ngerti semuanya. Tidak, di metode ini semua kalangan bisa, asalkan tiga syarat utama terpenuhi, seperti yakin, tekad, dan melafal nama Buddha Amitabha, bisa berhasil. Karena memang tekad-tekad Buddha Amitabha ini sangat luar biasa ya, sehingga memang diucapkan untuk membantu kita makhluk-makhluk awam di masa kemunduran Dharma ini ya. Kita lihat ya, seperti nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tua, kadang juga tidak mengenal huruf ya. Mereka yakin mau menerima nama Buddha Amitabha dan mereka melafal, dan banyak juga kesaksian-kesaksian ya yang mereka berhasil ya, walaupun mereka hasilnya secara secara knowledge ya, pengetahuan dharmanya kurang, tapi mereka bisa melaksanakannya dan berhasil. Jadi itu luar biasa ya, maksudnya ini bisa dipakai oleh orang-orang dengan kalangan yang kadang kurang ngerti, tapi mereka bisa gitu. Jadi ini salah satu keistimewaannya ya. Dan juga buat yang pintar ya, yang pintar ini, kalau yang pintar kita contohnya Manjusri Bodhisattva ya. Beliau terkenal karena kepintarannya, kebijaksanaannya dalam Dharma, sehingga namun pada akhirnya beliau ini juga bertekad untuk lahir di alam Sukawati. Nah, kita bisa bayangkan Bodhisattva Manjusri, Pangeran Dharma yang terkenal akan kepintarannya, kebijaksanaannya, itu mereka saja mau
beliau saja mau bertekad lahir di tanah suci Sukawati ya, apalagi kita ini ya. Nah, terus kita lihat kasus kakek nenek ya, mereka juga kakek nenek yang sudah tua, yang mungkin kurang ngerti pengetahuan dharma ya, tapi mereka hanya melafal beberapa bulan atau beberapa tahun mereka bisa berhasil lahir di alam Sukawati ya. Dan ini keistimewaan keempat ya dari metode ini. Kemudian saya akan membahas metode keistimewaan kelima ya. Keistimewaan kelima ini adalah pelafalan nama Amitabha. Ini adalah salah satu jalan Ekayana menuju kebudaan ya. Jadi dalam Dhamma Pundalika kan dijelaskan ada 3 kendaraan, yaitu kendaraan Serawaka, kendaraan Paceka Buddha, kendaraan Bodhisattva. Namun pada prinsipnya 3 kendaraan itu adalah satu, yaitu Ekayana, sama-sama menuju pencapaian kebudaan. Dan metode Buddha melafal nama Buddha Amitabha Nianfo ini adalah salah satu metode Ekayana untuk mencapai kebudaan. Jadi keistimewaannya yaitu jadi tidak melalui tempat persinggahan ya, jadi langsung menuju mencapai Ekayana, langsung tujuan utamanya langsung menjadi Buddha, jadi langsung Ekayana ya. Jadi memang kalau dilihat istimewanya di sini kan, sebenarnya tujuan utama dari Buddha yang dalam Saddhamma Pundalika kan, tujuan utama sebenarnya ya dia Buddha mengajar agar semua makhluk bisa menjadi Buddha seperti dirinya ya. Dan makanya kendaraan 3 kendaraan itu sebenarnya adalah satu kendaraan, yaitu Ekayana menjadi Buddha. Jadi dengan Nianfo bertekad lahir di Sukawati itu juga sesuai dengan tujuan utama Sang Buddha, yaitu mencapai kebudaan. Mungkin masih bingung ya, kok 3 kendaraan jadi satu kendaraan. Nah, untuk itu bisa dibaca di Saddhamma Pundalika Sutra ya. Ya, jadi kan Buddha mengajarkan banyak 3 kendaraan ya, 3 kendaraan. Jadi 3 itu diajarkan pada awalnya, dan pada akhirnya sebenarnya 3 itu adalah satu, yaitu jadi Buddha. Nanti di Saddhamma Pundalika Sutra dijelaskan sangat detail ya. Kenapa metode ini disebut Ekayana ya? Karena memang pada akhirnya itu memang dengan kita Nianfo terlahir di alam Sukawati, kita memang tujuannya ya menjadi Buddha. Nah, setelah menjadi Buddha, apa yang kita lakukan ya? Kita mungkin meneruskan tugas-tugas seorang Buddha, yaitu menyelamatkan makhluk-makhluk lain ya, menyelamatkan para makhluk di seluruh penjuru alam ya, yaitu ya seperti kita lihat ya, si sin si fo si sin cho fo, artinya adalah jika hati kita adalah Buddha, maka kita menjadi Buddha. Maksudnya adalah di sini sebagai tabut buai ya, kita melafal nama Buddha Amitabha sebagai sebab, dan akibatnya kita menjadi Buddha gitu. Kita menanam benih, yaitu melafal nama Buddha Amitabha, buahnya ya kita menjadi Buddha. Jadi kalau misalnya kita selalu mengingat Buddha, selalu melafal nama Buddha, ya tujuan akhirnya ya kita menjadi Buddha gitu.
Begitu juga apabila kita selalu mengingat bodhisattva, kita selalu melafal nama bodhisattva, ya kemungkinan juga kita akan menjadi bodhisattva. Begitu juga kalau kita selalu mengingat para dewa atau melafal nama dewa atau apa, mungkin pikiran kita fokus kepada dewa tersebut, ya suatu saat kita menjadi dewa itu gitu, menjadi seperti dewa itu. Jadi ya apa yang kita pikirkan di hati, apa yang kita ingat di hati, ya cerminannya akan berbuah seperti apa yang kita pikirkan dan kita ingat gitu. Ini keistimewaan kelima ya dari alam Sukawati, yaitu merupakan jalan tunggal ekayana ya, satu kendaraan tunggal mencapai kebudaan ya. Sebenarnya juga banyak metode juga ekayana ya yang diajarkan Buddha untuk mencapai kebudaan gitu. Cuma ini keistimewaan yang saya berikan, uraikan ini cuma salah satunya. Sebenarnya banyak metode juga yang mencapai kebudaan ya. Hanya cara prakteknya yang mungkin sedikit berbeda ya. Keistimewaan yang keenam adalah setelah terlahir di alam Sukawati, maka kita akan mencapai satu tingkatan, yaitu bodhisattva tanpa kemunduran. Dengan kita terlahir di alam Sukawati, maka kita tidak akan mundur lagi. Kita yang ada adalah maju terus meningkat level spiritual kita, dan akhirnya kita mencapai kebudaan. Di sana tidak ada penurunan ya, penurunan level sudah tidak ada ya. Beda kalau kita di alam manusia ya, misalnya kita melakukan kejahatan, kita akan turun mungkin masuk ke alam peta, alam neraka ya, alam asura, atau alam yang sengsara lah ya. Kalau di alam Sukawati kita tidak mengalami kemunduran lagi. Itu keistimewaan dari alam Sukawati ya. Kenapa bisa begitu? Ya, itu adalah sesuai dari tekad Buddha Amitabha ya, dalam salah satu dari 48 tekad, bahwasanya di sana tidak ada alam penderitaan ya, tidak akan mengalami kemunduran lagi ya. Ini suatu hal yang luar biasa ya, dari 48 tekad Buddha Amitabha ya. Dan kita sangat sebagai makhluk awam ini, kita sangat terbantu ya. Beginilah video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nantikan video-video saya berikutnya ya, di part 3 ya. Semoga kita semua bisa maju dalam Dharma ya. Dan bagi yang ingin bertekad terlahir di alam Sukawati, juga bisa mengucapkan tekad ya. Semoga jasa kebajikan yang saya lakukan ini mengkondisikan saya untuk terlahir di alam Sukawati Buddha Amitabha ya. Dan juga semoga segala rintangan karma, rintangan kilesa, rintangan buah karma ya, rintangan eksternal, internal yang merintangi saya untuk terlahir di alam Sukawati, semoga kini di hadapan para Buddha Bodhisattva saya menyesal dan bertobat ya. Jika ajalku tiba, semoga semua rintangan lenyap, bertemu Buddha Amitabha, terlahir di alam Sukawati. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha.